Mari kita dengarkan tausiah seorang ulama besar. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam itu. La izzata illa bil Islam. Kemana lagi kita akan mengadu setelah sosialisme apalagi komunisme runtuh, kapitalisme sudah semakin tampak buruk-buruknya, bahkan juga digugat di pusat kapitalisme sendiri, ya, berdemo besar di Manhattan, capitalism is not working, gagal kapitalisme for 1%, kapitalisme hanya untuk 1%, we are 99%. Itu adalah ungkapan-ungkapan objektif yang mereka rasakan sendiri, kehidupan di negara sebagai pusatnya kapitalisme itu. Kemana kita akan mengadu bila tidak kepada Islam itu? Kemudian oleh Islam ila syariah, tidak ada Islam kecuali dengan penerapan syariah secara kafah. Syariah itu kalau diyakini sebagai mu'alajah li masyakilil hayat, itu harus betul-betul bisa ditunjukkan bagaimana penyelesaian terhadap persoalan-persoalan masyarakat itu dilakukan dengan syariah. Karena itu maka pengkajian detil, bukan hanya pada level slogan, bukan pada garis-garis besarnya, tapi sampai pada detil-detilnya itu harus kita kaji, harus kita belajar, harus kita kuasai. Dan itu harus dilakukan sekarang, sebab begitu ada kesempatan, sebentar saya baca dulu di perpustakaan, itu sudah harus langsung on gitu. Dan tidak ada tegaknya syariah dan khilafah itu kecuali melalui dakwah. Jangan mimpi kosong kehancuran 3 daulah Islamiyah sejak 1400 tahun yang lalu cukup menjadi bukti bahwa ajaran Islam tidak bisa diandalkan oleh manusia zaman sekarang. Nggak bisa diandalkan untuk hidup dan membangun dunia saat ini. Komunisme ataupun kapitalisme nggak runtuh-runtuh amat, justru kehidupan perekonomian mereka bagus. Bahkan kapitalisme yang diwakili di Amerika ini, betapa baiknya bangsa ini, tertib maksudnya, berbeda dengan negara-negara Islam yang sudah hancur. Negara-negara Islam yang sudah bobrok semuanya. Itu kenapa? Karena manusia dipengaruhi oleh agama Arab. Agama yang tidak mampu membawa kepada bahagia dunia dan akhirat. Begitu Ustadz, ini Ustadz HTI ini. Kumis sudah putih, rambut sudah putih semua, tetapi hikmat dan kebijakannya Anda tidak dapat. Apa sumbangan Islam bagi dunia ini? Selain kemunduran, kebodohan, dan teror ancaman. Apa sumbangan Islam bagi dunia ini selain meninggalkan kericuhan, bahkan pemalakan, kerusuhan di mana-mana. Itu selalu dimulai dengan ajaran Arab ini. Nah, penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh Muslim untuk mencapai tujuan politik, ideologis, biasanya digunakan untuk kekerasan masa damai ataupun kekerasan pada non-kombatan, di mana dalam keadaan aman pun Islam melakukan teror itu. Dan makin banyak orang yang diajak berbicara tentang kembali kepada Islam yang kafah. Kafah apa di sana? Siapa yang bisa melaksanakan ajaran Islam dengan kafah? Nggak ada ya sempurna melakukannya. Zaman siapa? Zaman Nabi. Apa yang dicontohkan oleh Nabi dan apa yang dilakukannya terhadap orang-orang waktu itu? Hanya isapan jempol. Dia mati diracun oleh orang Yahudi yang dibantai oleh dia. Dan dia membantai orang Yahudi itu tidak kurang 5.000 orang zaman itu. Suku-suku kecil dibantai sama dia. Dilanjutkan oleh Abu Bakar.
Abu Bakar walaupun 2,5 tahun, tapi dia memimpin pasukan untuk menghabisi orang-orang itu tanpa ampun. Dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab menyapu seluruh suku-suku yang ada orang Yahudinya sampai ke Yaman. Dan sampai dia masuk ke Palestina itu. Berapa nyawa yang dihabisi oleh Umar waktu itu? 1,5 juta manusia nyawanya habis sepanjang 10 tahun sampai 15 tahun itu. Umar melakukan pembersihan sampai ke Palestina sana. Dia mau mengejar Yahudi ini dan tetap mengikuti surat ke-8 ayat 67, yaitu tidak ada tawanan perang, tetapi dihabisin semuanya. Memang cepat sekali peredaran Islam ini, perkembangannya dengan kekerasan itu. Tetapi tidak bertahan lama. Manusia diajak hidup dalam ketakutan. Itulah ancaman, itulah teror. Loh, saudara kok mau mengatakan jalan satu-satunya Islam? Mimpi kali saudara. Yang harus dilakukan secara istiqomah. Yang batil itu pasti akan runtuh. Tetapi runtuhnya al-batil itu belum tentu berarti tegaknya al-haq gitu. Karena al-haq itu dia akan tegak kalau ditegakkan. Karena itu jangan berharap kepada orang lain. Kita harus berharap pada diri kita, kepada umat Islam. Disitulah dakwah secara istiqomah itu harus kita lakukan. Siap dakwah secara istiqomah? Siap. Takbir. Nggak percaya. Dan kontra terorisme itu terus merujuk kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh dunia saat ini supaya menentang setiap hasil ajaran Arab itu. Dan betapa banyak manusia sudah mulai melupakan sejak 11 September itu. Itu adalah puncak di mana mereka menabrakkan beberapa pesawat ke gedung dan hancur gedung itu berkeping-keping, dan dalam satu waktu 5.000 orang. Ini bahaya yang dibawa oleh ajaran Arab ini. Dan dimulai dengan surat 8 ayat 60 dan ayat 67. Didahului dengan ayat 12-nya disuruh potong jari-jari orang-orang non-is. Apa? Pelaku macam apa? Ajaran seperti itu, saudara. Maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan alam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Jadi 3 musuh kaum muslim yang terbesar di Indonesia ini adalah Densus, BNPT, dan BNN. Negara ini sebenarnya, Indonesia ini, pemerintah ini sebenarnya, monyet-monyet berseragam coklat itu bukan anti sama ISIS. ISIS itu kambing hitam. Karena negara ini negara tauhid. Negara ini tegak di atas sistem kufur. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati saja. Banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid, inilah antek-antek Zionis. Maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian. Beginikah ajaran yang kalian banggakan itu? Tidak bisakah Anda berbicara toleransi dan damai? Semacam ustadz apa yang melatar belakangi otak kalian ini? Kok tidak mau hidup damai? Somad yang dianggap guru baru, zaman YouTube ini,
masih berbicara seperti itu. Mengagung-agungkan ajaran yang gak jelas ini. Oleh karena itu, mari saudara-saudara hindari agama itu. Dan lebih-lebih saudara yang sudah mulai sadar, karena bulan-bulan ini adalah bulan di mana murtadin berkembang pesat di Indonesia. Salam untuk para penginjil, para pemberita kabar baik, pendakwah Injil di Indonesia. Berdoalah, pertolongan Tuhan itu pasti datang. Dan jangan khawatir sedikit pun dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena hidup kita gak lama. Mari kita mewariskan zaman keemasan itu dengan memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Terima kasih untuk doa dan harapan saudara-saudara. Dan jangan takut dengan ancaman mereka seperti para apologet OON, si Zuma yang banyak kacau dan halusinasinya itu. Ini orang manipulatif sekali, dan para pendakwah Islam itu pasti manipulatif. Tuhan Yesus memberkati.